meninggalkan akhlaknya Nabi kita Muhammad berupa kitab suci sementara saat ini kita lagi mengalami dekadensi moral yang luar biasa. Terpuruknya akhlak, sirnanya budi pekerti, bahkan hilangnya sudah beraneka macam sopan santun yang selama ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang beragama, khususnya kita umat Islam yang memiliki Al-Quran yang merupakan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Yang anak-anak dijauhkan dan dirusak dengan game online. Betul? Anak sekarang kalau udah megang handphone bang, nggak bisa diganggu. Sekolah jadi malas, ngaji jadi nggak mau, belajar pun jadi ogah. Dan kalau udah main handphone, dipanggil kalau belum ditimpuk belum nengok. Betul nggak bang? Betul. Jawab, betul nggak? Betul. Lihat pengaruh handphone luar biasa. Dirusak anak-anak kita jauh dari akhlaknya Nabi kita Muhammad. Manggil bapak bokap, manggil emaknya nyokap, brengsek mantu, manggil mertua mertoku. Saya pernah ngajar naik motor digoncengin masuk yang kecil. Anak-anak lelai-lelai sekian malu ketemu sama ustaz. Saya lewatin Pak rumah, saya dengar emaknya ngomel, kenapa lari-lari? Dia jawab, suhu lewat. Ustaz pada suhu. Lu kira gua guru kungfu? Karena disabdakan alimu abna'akum, didiklah anak-anak kalian, masukkan ke majlis-majlis taklim, perjuangkan agar mereka bisa baca Al-Quran. Setuju? Setuju. Anaknya ngaji nggak Pak? Ngaji. Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis lu, Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Bini kita ke sekolahan ngambil rapot diambil, gurunya kasih duit. Namanya naik kelas anaknya, terima kasih sama gurunya, betul? Padahal maaf, di kuburan nggak ditanya matematika, di kuburan nggak ditanya bahasa Inggris, nggak ditanya IPA, sudah. Yang ditanya man Rabb wa man nabi, jawabannya hanya ada di majelis taklim. Apalagi mau puasa pada berhenti tuh anak. Maaf yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Minta ustaz tuh minta sirop. Setahun sekali ngasih ustaz, pantas banget, betul tidak? Bisa sholat yang ngajar siapa? Bisa baca Quran yang ngajar siapa? Bisa taat orang tua yang ngajar siapa? Setahun sekali ngasih ustaz. Tanya kapan penutupan? Besok malam Pak. Beliin tentengan, berisiin gula, sirup, kopi susu. Muridnya 100 orang, kan lumayan. Terus lebaran, Ustaznya buka warung lah. Insya Allah. Fa'innahum makhlukuna lijailin ghairi jailikum. Anak-anak
anak yang kita didik saat ini akan kita rasakan hasilnya pada generasi yang akan datang, bukan generasi kalian. Wal zamanin ghairi zamanikum, pada masa yang akan datang bukan pada masa kalian. Ya, ikhlas nih kalau yang azab anak-anak muda, cakep ya kayak gini. Cakep ya gini. Salatu khairan minan naum. Bapak nanya, itu siapa ajak subuh? Remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Kadang-kadang udah subuh dingin gerimis, aki-aki yang ada. Era sholat kecekek bu. Selawatan anak muda di Al-Ikhlas, bagusnya? Jawab, bagusnya? Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa jawab Pak, enak nggak Pak? Enak. Masih Bapak nanya lagi tuh siapa yang ajak subuh-subuh? Remaja Islam Al-Ikhlas. Ki-aki. Udah jelas. Selamat badar meleset Coca-Cola. Cucunya masuk, ganti kong. Apaan? Sprite. Anak muda. Anak muda. Mungkin. Insya Allah. Imam anak muda, cakep dah? Jawab, cakep dah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak. Siapa tuh imamnya? Remaja masjid. Suaranya enak, napasnya panjang, sholat nggak diganti, maghrib lain, isya lain, subuh lain. Aki-aki pas-pasan, maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh kul-kul. Ketemu maghrib waladdallin, amin, yang belakang nyalukin, pasti kul-kul udah. Isya ketemu lagi waladdallin, amin, anak muda udah di WC lagi wudhu, yang itu ngomong lu dengerin deh, pasti kul-kul. Sama imam diganti, inna a'tayna kal kausar, temennya di awal udah ganti deh gue. Anak muda, anak muda, ayo bangkit, amin. Jauhkan minuman keras. Setuju Pak? Orang barat mabuk pantas, makan juga enak-enak. Kentucky, chicken, hotdog, hamburger, pisah, otak-otak itu. Mabuk yang kuat daging. Sedang mabuk yang kuat bala-bala. Anak muda, jauhkan narkoba. Amin. Kalau kenapa-napa tetap yang susah orang tua. Betul tidak? Dia berlaku kayak apa di borgol, mewek-mewek aja. Enggak, orang tua enggak mandir kantor polisi. Nembus anak, jual ini, jual itu. Betul nggak Pak? Begitu pulang, katanya makin bener, makin brengsek, mau makin lagi. Duit kagak ada, yang dijual kagak ada. Ini masuk ke dapur, ketemu tabung gas 3 kilo.
Dijual juga tuh tabungnya. Di sini nggak ada ya. Nah, di sono juga pindah ke sini. Ayo muda bangkit, amin. Ya Rabbal, insya Allah. Anak-anak mudanya dirusak dengan judi online. Betul? Judi slot. Anak-anak muda catat baik-baik. Pemuda yang sejati berangkat waktu pagi, cari rezeki yang halal. Yang udah punya istri, cari istri, kasih rezeki yang halal. Punya anak, kasih rezeki yang halal. Bukan main di kamar, main jempol dulu. Gak ada orang senang karena judi, betul? Gak ada orang bahagia karena judi, betul? Gak ada orang kaya karena judi, betul? Yang ada sangat susah gara-gara judi. Subhanul yaum. Iya loh Pak, pemuda hari ini calon-calon pemimpin di masa yang akan menjadi apa di bangsa, negara, sampai agama, semua jawabannya ada di pundak anak-anak muda kita. Sementara orang-orang tuanya dirusak dengan pinjaman online. Minimal bangke. Ya, gue tahu Pak Lilin. Ada nggak? Ada nggak? Jawab, ada nggak? Allah. Ini tiga-tiganya bikin malas ibadat. Tiga-tiganya menjauhkan diri kita kepada Allah dan sunnah yang dibawa Nabi kita Muhammad. Saya baca di kitab yang sangat ringan, namanya kitab Tanbihul Ghafilin, berbahasa Arab Melayu, tentang siksa dan dosa orang yang berani makan uang riba. Kira-kira mau tahu nggak dosanya? Mau tahu nggak dosanya? Yang dia menjadi ketahuan. Apa dosanya? Kalau yang minjemin perempuan, yang minjem perempuan, simpan pinjamnya berlaku riba, dosanya sama seperti berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Kalau yang minjemin laki-laki, yang minjem laki-laki, dosanya sama berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Belum titik masih koma, berzinahnya di dalam Masjidil Haram. Serem tidak? Jawab, serem tidak? Jawab, serem tidak? Bahkan kadang-kadang gara-gara handphone bini ngelawan sama laki. Ada nggak tuh? Pulang berantem bini itu. Siti Fatimah pernah perlihatkan tangannya sama Nabi. Wahai ayahku, tanganku kasar. Kenapa? Aku banyak nyuci buat suami. Aku banyak masak buat suami. Kata Rasulullah, "Ai Fatimah, tanganmu yang kasar itu calon tangannya bidadari surga di surganya Allah." Bini sekarang halus-halus tangan, nyucinya di mesin cuci, nggak punya laundry, masak tinggal masuk ke kamar, pencet GoFood, mau cumi datang cumi, mau udang datang udang, nggak pernah masak buat suami. Dulu belanja minta antar sama suami, sekarang tinggal masuk ke kamar, dia pencet Shopee, dia pencet Lazada, sampai ke TikTok. Udah tiap hari rumah kita rame pak lagunya, pagi paket, siang paket, malam paket. Brengseknya pas paket datang, bini kagak ada, masih ode lagi. Akhirnya bini kita masya Allah, celananya rupa-rupa, bajunya rupa-rupa, jilbabnya rupa-rupa, udah 5 bulan, lakinya paru-paru.
Ini zaman udah begini keadaan. Jangan jauhkan majelis taklim. Setuju? Setuju? Jangan jauhkan majelis. Hadir semangat di majelis. Andaikan yang di kuburan nih Pak bisa bangkit lagi, cuman satu yang mereka minta, bisa hadir di majelis. Yang sudah mati pengen hidup lagi supaya bisa hadir di majelis taklim. Kita yang masih hidup pada malas ke majelis taklim. Ngaku tetangga masjid seumur umur gak pernah ke masjid. Ada nggak tuh? Yang mana orang? Dan begitu mati digotong ke masjid. Bangke. Ke masjid itu ukuran iman. Iman itu barometernya akhlakul karimah yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Yang pertama, la sholata bi jaril masjid lima lam yusalli fil masjid. Kalau ada tetangga masjid, sholatnya kagak mau di masjid, sholatnya nggak dianggap oleh Allah sudah. Yang kedua, ke masjid merupakan barometernya iman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Jawab yang kencang ya. Masjid Al-Ikhlas jauh apa dekat? Dekat. Orang kencang jauh apa dekat? Dekat. Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh sampai ke masjid. Tapi Al-Ikhlas jadi jauh bagi orang yang nggak punya iman. Meskipun rumahnya tetangga masjid, temboknya nempel sama tembok masjid, azan kedengeran, orang sembahyang kelihatan. Kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Bukan kata Zainuddin, kata Nabi dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan ya Pak, salat deh. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati Pak, sholatnya songong depan imam. Lonjor lagi. Jangan cuma ngaku tetangga majelis taklim, tapi seumur umur nggak pernah duduk di majelis taklim. Betul? Dan begitu mati baru undang jamaah majelis taklim ngaji di rumahnya. Sama juga ngajiin bangke. Seumur umur nggak pernah sholat, begitu mati baru tadi sholat. Sama juga ngelatin. Kira-kira tersinggungan ya? Yang tersinggung berarti Insyaallah besok ada bangke lagi ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya punya guru Pak almarhum wal mafullah Ki Haji Abdullah Syafi'i. Beliau pernah mengarang kitab, nama kitabnya Minhajus Sa'adah. Dalam kitab itu ada yang luar biasa berkenan di hati saya. Sampai gini hari terus terngiang-ngiang di telinga saya. Orang yang nggak doyan ke masjid, orang yang nggak doyan ngaji, nggak doyan ke mushola, nggak doyan ibadah, sama kayak orang nggak doyan susu. Tahu susu? Tahu. Tahu susu? Tahu. Enak kan? Enak. Jawab, enak kan? Enak. Kata siapa? Saya. Kata yang doyan. Biar susu enak, lezat, nikmat. Disiapin sama yang gak doyan, gak bakal diminum Pak. Dipaksain juga, apa yang terjadi? Muntah lagi susu. Orang seumur umur nggak doyan ke masjid, mati digotong ke masjid, maka pahalanya Allah kembalikan buat pengurus masjidnya. Yang mati nggak ada manfaatnya dibawa ke masjid. Masjid. Insya
Seumur-umur nggak pernah ngaji, mati undang di jamaah rumahnya, baca Quran, hatam berkali-kali. Emang yang mati nggak ada yang ngaji, maka pahala ngajinya diberikan lagi buat yang ngaji. Yang mati nggak ada manfaat sedikit pun, begitu banyaknya orang yang ngaji sudah. Termasuk dengan sholat, seumur-umur nggak pernah, mati baru minta di penuh yang nyolatin. Emang yang mati nggak ada yang sholat, maka pahala sholatnya dikembalikan lagi buat yang nyolatin. Yang mati nggak ada manfaat sedikit pun, dan begitu banyaknya orang yang nyolatin. Ini semua akhlak Nabi. Makanya ketika Ka'bah direnovasi, semua kabilah berebut untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Tapi apa yang terjadi? Mereka memilih orang yang pertama kali masuk di waktu subuh, dan itu adalah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan mulai besok makin rajin sholatnya, amin. Makin rajin ngajinya, amin. Ya Rabbal insya Allah. Sampai Nabi menasabdakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang atas umatku suatu zaman, la yabqa minal Quran illa Quran nggak dibaca lagi, Quran nggak dipelajari lagi, bahkan Quran nggak diamalkan lagi. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Padahal Quran nolongin kita dunia sampai di dunia dengan Quran, insya Allah kita nggak sesat dunia akhirat. Alam kubur dengan Quran, semakin terang kuburan kita. Bangkit dari kiamat, semakin terang padang mahsyar kita. Mau masuk surga, Quran yang mensyafaati kita. Amin dong. Amin. Astagfirullahaladzim. Terakhir rumah gue catat di agenda. Paling capek ceramah sedang. Amin dikomandoin dulu. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Wala yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam hanya tinggal namanya saja. Islam hanya tinggal KTP-nya saja. Sementara perbuatannya, pola hidup dan pikirnya sudah jauh dari ajaran Islam. Insya Allah di hari kiamat KTP-nya masuk surga. Allah kaget. Coba jawab yang jujur. Orang Islam sekarang nih lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Ulang tahun. Padahal mana yang Islam akikah apa ulang tahun? Ya. Tapi pada prakteknya akikah dilupain, ulang tahun digede-gedein. Ada nggak yang begitu? Ada. Jawab, ada yang begitu? Ada. Indahnya akikah, laki-laki potong kambing berapa ekor? 2. Perempuan? 1. Malamnya tasmiyah, gunting rambut, pakai maulid, didoain, berkah tuh anak dunia akhirat. Ulang tahun ngebohong kita melulu. Umur makin pendek, tapi nyanyinya panjang umur melulu. Lilin mau ditiup pakai dinyalain. Bego orang. Anak muda, 1 Januari, 1 Muharram, dalam yang mana? 1 Januari. Brengsek lagi aja. Penonton baru Islam tanggal berapa? 1 Muharram. Jangankan diperingati, ingat juga kan? Tapi datang 1 Januari, luar biasa persiapan. Kalau kadang-kadang bikin proposal,
Betul? Sudah menimbulkan kecemburuan sosial. Yang duitnya banyak kan rame bakal ayam. Yang duitnya sedikit bakal ikan. Yang duitnya kurang bakal jagung. Kesian yang bokek pada nabung. Apa aja dibakar-bakarin. Yang penting bahasa. Anak muda, Islam udah bagus rahmatan. Kenapa diganti Valentine? Sehari kasih sayang setahun sekali, ngasih coklat setahun sekali. Mending coklatnya silver queen, coklat payung. Udah kuaci aku. Mata sabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa di antara kita ngaku Islam, KTP-nya Islam, keturunannya Islam, ditanya agamanya apa, pasti ngakunya agama Islam. Tapi saya kata Nabi, suka ikut-ikutan, suka latah-latahan, suka niru-niru yang bukan agamanya. Maka walaupun KTP-nya Islam, keturunannya Islam, pengakuannya Islam, niru-niru perbuatan orang lain, dia tidak berbeda dengan orang lain yang dia tiru. Insyaallah anak muda kita ini soleh semuanya. Amin. Berguna untuk agama. Amin. Bangsa juga negara. Amin. Takwa kepada Allah. Amin. Taat sama Rasulnya. Amin. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Insyaallah. Puncaknya saudara, Nabi perintahkan kita untuk berakhlak kepada anak cucunya Nabi kita Muhammad. Yang sekarang ini ada upaya-upaya menjauhkan umat benci dengan ulama, benci dengan ahlul baitnya. Padahal Nabi pernah sabdakan ada dua masalah yang sangat berat, tapi kalau bisa menanggungnya, hidupmu akan aman dunia akhirat. Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua ahlul bait, anak keturunanku. Nasab nggak menjamin Pak orang masuk surga. Yang menjamin masuk surga amal soleh. Nasab nggak menjamin orang masuk surga. Kalau nasab menjamin, nggak mungkin Khabil masuk neraka. Padahal Khabil anaknya Nabi Adam. Betul? Kalau nasab masuk surga, nggak mungkin Kan'an masuk neraka. Padahal Kan'an anaknya Nabi Nuh. Kalau nasab masuk surga, mungkin nasib istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Lut masuk surga. Kenyataannya keduanya masuk neraka, meskipun suaminya Nabi, meskipun ayahnya Nabi. Termasuk pamannya Nabi kita Muhammad yang kita kenal dengan tabbat yada. Termasuk ketika para sahabat datang ke rumah Nabi mengadukan ada seorang pejabat Mesir yang anaknya mencuri. Nabi tanya, kenapa ngadu kepada anak? Mereka menjawab, kalau bisa jangan dihukum ya Rasulullah. Memerah muka Nabi. Yang Nabi bakal marah, sahabat ketakutan. Ya sudah Rasulullah, dihukum saja, tapi mohon hukumannya jangan berat-berat. Tambah merah muka Nabi. Sambil Nabi bersabda, wallahi lau kanat Fatimah bintu Muhammadin syar'an laqata'tu yadaha. Andaikan yang mencuri itu anak kandungku Fatimah, nggak peduli, akan kupotong kedua tangan. Kata Nabi kita Muhammad. Kalau saya ditanya, Ustaz bagaimana soal nasab? Saya gampang jawabnya. Saya nggak bikin nasab.
Saya bikin nasib. Nasib saya bagaimana matinya, betul? Nasib saya bagaimana masuk liang kuburnya, betul? Sementara yang ngeributin nasabnya nggak jelas. Saya termasuk pendiri Pak di Front Pembela Islam. Itu ngeributin nasab, tadinya orang FPI mau jadi bupati, minta dukungan Front Pembela Islam. Saya katakan FPI kagak ada mendukung. Dalam FPI mau jadi pengurus apapun silakan, tapi nggak boleh jadi pengurus FPI lagi, karena nggak boleh pengurus FPI megang 2 jabatan. Kalau saya keluar dari FPI nggak dukung saya, emang nggak dukung. Kita yang dukung mungkin personilnya, perorangan. Alhamdulillah Pak, nggak jadi bupati, gagal jadi bupati, sakit hati sama kita. Dari dulu udah fitnah kita mulu. Masuk lagi panggil ketua MUI. Jadi ketua MUI nggak sembarangan, wajib bisa baca kitab dan sebagainya. Rupanya ilmunya dangkal, nggak jadi lagi. Sakit hati lagi. Ujung-ujungnya pengen kawin sama Sarifah, karena pengen dianggap Habib. Sarifah nggak boleh kawin sama orang kita. Kalau Sarifah kawin dengan orang kita, putus nasabnya Bang. Maka nggak boleh. Sakit hati lagi. Datang ke Rabitah minta diakui Habib, emang kagak ada nama keturunannya, binnya macam-macam. Ada Salman, ada Salmana, ujungnya Samiun. Gak usah tahu, kita selusuri, karena bikin gaduh, betul tidak? Nasabnya nggak jelas, ngurusin nasab orang. Yang ada semua tanyanya, sama habaib cinta nggak? Cinta. Dua yang jawab. Cinta nggak? Cinta. Jawab, cinta nggak? Cinta. Betul? Betul? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ada orang hidungnya maju, putih, tinggi, ngaku Habib, ya sudah. Baik sangka saya. Ada orang datang hidungnya pesek, bogel. Mungkin Habib kawin orang Polon kali ya. Anaknya jadi begitu. Ngaku Habib, baik sangka aja. Betul tidak? Daripada berburu, nah, caranya masalah nasab ini, kita yang awam tanya kepada orang yang lebih mengerti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Nanya sama orang yang lebih tahu tentang apa yang kita tidak tahu. Ya buktinya udah banyak lah Pak. Kan dia nantangin mau berdebat 3 hari 3 malam. Kita ajak berdebat, kabur. Betul? Malah kita undang di Rabitah, nggak datang juga. Malah ada pejabatnya di UIN, Wali Songo. Kita jadiin, yang batalin dia juga. Bingung jadi kita saudara. Tapi yang pasti guru-guru kita adalah pencinta para habaib. Betul tidak? Saya punya guru almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu murid kecintaan Habib Bungur Al-Hayy Ali Al-Attas. Dan sekali-kali diperintahkan beliau bawa makanan ke rumah beliau. Waktu itu masih zaman becak, saudara. Bawa beras, kita mau sembako ke rumah beliau. Atas perintah guru saya, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Saya punya guru Kiai Sultan Mahmud, juga pecinta habaib.
Itu yang saya ikuti. Insya Allah. udah deh segini aja ya. Insya Allah kita sambung lagi. Belum bosan kan? Belum. Gampang ngundang lagi aja. Saya masih siap. Yang penting tuan rumah tahu diri. Saya dijadwalkan sama istri saya. Kalau udah 4 malam keluar, 1 malam kosong. Ini Bapak Alawi WA-nya tadi. Ustaz mau ngundang maulid. Apa? Malam. Baru malam. Sebab jadwal saya yang kondisi istirahat. Saya nggak berani ngomong bini saya, pas ngomong bini saya domel. Maka saya diam-diam di tempat ngajar langsung naik motor gitu kan. Motor kita sama bini gua. Pesan-pesan gue motor pelan-pelan naik motornya, gua pakai solar. Langsung gua ngapain lagi. Coba aku skorpen. Doain biar sehat ya Pak ya.